Saya cuma minta kepada umat Islam dimanapun Anda berada, kalau ada penghina habaib, penghina kiai, mengadu domba ulama dan kiai, mengadu domba umat saudara, jangan kasih ruang, jangan diundang, jangan kasih panggung dan mimbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Bubarkan dia punya acara saudara, nggak boleh dia ngadu domba umat saudara. Bahkan masuk kampung kita usir, karena kita semua pecinta habaib dan pencinta ulama. Betul? Siap usir pengadu domba umat, siap usir pengadu domba habaib, siap usir pengadu domba kiai, siap umat Islam bersatu. Takbir. Karena khamr itu ra'su kulli syarr, biangnya segala kebejatan. Saudara, orang kalau mencuri belum tentu dia mabuk, orang kalau berzina belum tentu dia mabuk. Saudara, orang kalau melakukan berbagai kemaksiatan belum tentu dia mabuk. Saudara, tapi kalau orang sudah mabuk, akalnya hilang, diajak judi, ayo, diajak zina, ayo, diajak merampok, ayo, diajak membunuh juga, ayo. Saudara, terbuka semua pintu kemaksiatan. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya. Termasuk pintu-pintu kemusyrikan semua terbuka. Berapa banyak orang-orang mabuk menghina Allah, menghina Rasul, menghina ulama, menghina agama, menghina Al-Quran. Mabuk, biang kerok segala kejahatan saudara. Kira jelas tidak? Jelas. Jelas tidak? Jelas. Pantas disebut lebih dulu dari Ansab dan Azlam saudara. Artinya udah ada 5 tuh. Saya ulangi, yang pertama disegajarkan dengan perbuatan syirik, khamr dan maisir dan judi. Yang kedua rigesun dibilang kotor. Yang ketiga pacitan ibu disuruh jauhin. Saudara, disuruh jauhin. Saudara, sebelum disuruh jauhin apa? Min amali syaitan, disebut termasuk perbuatan setan. Kemudian disuruh jauhin. Kemudian yang kelima ada isyarat dari Allah. Nah, kalau itu tidak kita jauhkan, kita nggak bakal bahagia. Tapi kalau kita jauhkan, la'allakum tuflihun. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Jelas tidak? Jelas. Lanjut. 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 Itu ayat 90. Ada 5 penegasan haramnya khamr, saudara. Seolah-olah ayat 90 mau mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya khamr dan maisir itu haram, 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 haram. Itu kalau dalam ilmu usul fikih disebut saudara wajhul istidlal. Wujuhul istidlal, kenapa ayat ini saudara menjadi dalil bagi pengharaman khamr saudara, bukan hanya sekedar dalil, tapi di dalamnya ada 5 penegasan khamr dan judi itu haram. Itu baru ayat 90. Lanjut tidak? Lanjut ayat berapa? 91. Di 91 Allah nyatakan innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Di situ dikatakan sesungguhnya setan itu menginginkan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, menginginkan untuk menciptakan di tengah-tengah kamu, di antara kamu, permusuhan dan kebencian fil khamri wal maisir, lantaran khamr dan judi. Allah udah kasih tahu, hati-hati. Setan punya strategi, punya siasat saudara, memanfaatkan khamr, memanfaatkan judi untuk menciptakan permusuhan adawah dan untuk menciptakan saudara al-baghdha, kebencian. Saya mau tanya sekarang, kalau Allah udah kasih tahu saudara bahwa gara-gara khamr akan tercipta permusuhan, ya Allah yang menyatakan sudah. Nah, pertanyaan saya, kalau ada perbuatan khamr dan judi Allah nyatakan sebagai sebab munculnya permusuhan, berarti perbuatan itu baik atau buruk? Buruk. Halal atau haram? Haram. Ditambah lagi saudara wal baghdha, dan bisa melahirkan kebencian di mana-mana. Gara-gara khamr, gara-gara judi, kebencian merajalela di mana-mana, tersebar, satu sama lain saling benci saudara. Pertanyaan saya, kalau Allah yang menyatakan saudara bahwa khamr
dan maisir dan perjudian itu bisa menimbulkan kebencian di tengah kehidupan manusia, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Buruk. Halal atau haram? Haram. Nah, sampai di situ kata Allah, saudara. Wa yasuddakum an dzikrillah. Yang setan menggunakan minuman keras, menggunakan narkoba, menggunakan khamar, saudara, menggunakan judi untuk apa? Wa yasuddakum an dzikrillah, untuk mencegah dan menghalangi kamu sekalian daripada zikrullah. Sekarang saya mau tanya, kalau perbuatan Allah sebut itu bisa orang jauh dari Allah, bagus atau jelek? Jelek. Jawab yang gampang semua, bagus atau jelek? Jelek. Halal atau haram? Haram. Tambahan ketiga lagi, menimbulkan adawah, menimbulkan bagdo, dan menghalangi kita daripada zikrullah. Ada lagi yang keempat berikutnya, wa anis salah, kata Allah. Dan lantaran minuman keras, lantaran khamr, dan lantaran judi, setan akan menghalangi kamu daripada mendirikan sholat. Makanya lihat orang kalau datang gelam dalam narkoba, dia nggak ingat sholat lagi, saudara. Orang kalau datang gelam dalam judi, saudara, dia dirangkul dalam pelukan setan, dia udah nggak ingat sholat lagi, saudara. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ada perbuatan menyebabkan kita tidak mendirikan sholat, itu perbuatan bagus atau jelek? Jelek. Jawab yang kompak, bagus atau jelek? Jelek. Halal atau haram? Haram. Tempat lagi itu tambahan. Yang kelima kata Allah, hal antum muntahun. Ini bukan nanya nih, ini pertanyaan buat ngelarang, saudara saja. Artinya apa? Apa ente masih belum mau berhenti? Berhenti dong. Jadi Allah udah jelaskan, saudara. Allah jelaskan bahwa minuman keras itu dan judi itu satu, sejajar dengan perbuatan syirik, ansab dan azlam. Dua, rijsun, najis, kotor, saudara. Tiga, min amal syaitan, dia termasuk daripada perbuatan setan. Yang keempat, fajtanibu, jauhi. Yang kelima, la'allakum tuflihun, kalau kamu jauhi, kamu beruntung. Sebaliknya mafhumnya, kalau tidak dijauhi, kamu rugi. Itu lima. Yang keenam, itu penyebab, saudara, daripada permusuhan, penyebab daripada bagdo, kebencian, penyebab daripada kita dihalangi oleh setan sehingga lupa kepada Allah, penyebab sehingga lupa daripada sholat, sehingga yang terakhir Allah perintahkan berhenti dong. Sekarang saya mau tanya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah katakan khamar, maisir, berhenti dari perbuatan tersebut, berarti perbuatan tersebut, saya mau tanya, jawab yang kompak, baik atau buruk? Buruk. Baik atau buruk? Buruk. Halal atau haram? Haram. Kesimpulannya, saudara, dalam dua ayat berturut-turut ada 10 penegasan haramnya khamar. Seolah-olah ayat itu memberikan pesan kepada kita, hei orang-orang yang beriman, hati-hati, minuman keras itu haram, 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 haram. 10 kali keharaman, saudara. Kayaknya saya mau tanya, haramnya ringan atau berat ini? Berat. Haramnya ringan atau berat? Maka itu berhenti dari minuman keras, berhenti dari narkoba, berhenti daripada perjudian. Stop, berhenti. Kira-kira jelas? Jelas. 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 Oh, sekarang judi online marak. Dia tahu-tahu presiden ngomong kemarin, saya pesan kepada ulama, ajarkan umat kalau judi itu haram. Lo nggak pernah ngaji sih. Ini presiden kalau nggak pernah ngaji ngomongnya begini, lo ngaji, makanya ngaji. Ya saya mau tanya, di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim para ulama kita ngajar tidak? Ngasih tahu tidak judi haram? Ngasih tahu tidak judi haram? Ulama bukan ngajar lagi, saudara, sampai berpusah mulut mereka, saudara, berteriak dari majelis ke majelis, dari mimbar ke mimbar, dari tabligh ke tabligh, mencegah umat dari minuman keras dan dari judi. Kenapa baru sekarang presiden minta ulama mengingatkan rakyat daripada haramnya judi? Kemarin
kira-kira jelas gak? Jelas. Lu generasi milenial bengong aja Pak. Ayo saya tanya, kira-kira jelas gak? Jelas. Jelas gak? Jelas. Justru saya minta umaro dari presiden sampai ke Pak RT, saudara, introspeksi diri. Selama ini kiai pada teriak minuman keras haram, ulama berteriak umaro kasih izin pabrik minuman keras. Betul? Betul? Yang ngasih izin pabrik minuman keras, saya mau tanya, ulama apa umaro? Ayo jawab semua, ulama apa umaro? Ulama apa umaro? Makanya nurut sama ulama. Kalau ulama bilang minuman keras haram, umaro bergerak tutup pabrik minuman keras. Betul? Betul? Kalau ulama sudah sampaikan judi itu haram, bergerak umaroknya, tugaskan polisinya, sikat semua judi, mau offline mau online, dimanapun berada, sikat habis, sejalan dengan ulama. Betul? Enggak, ulama teriak-teriakan judi haram, oknum aparat terima upeti. Kacau tidak? Kacau. Kacau tidak? Kacau. Untung Indonesia masih banyak aparat yang baik. Betul? Betul. Betul? Oh, kalau aparat semuanya terima upeti, hancur ini negeri, saudara. Nah, makanya saya mau tanya sekarang nih semua nih, ini anak-anak muda nih, generasi milenial, saya mau tanya semua, siap perang lawan narkoba? Siap perang lawan minuman keras? Siap perang lawan judi? Takbir! Dulu ada FPI, Front Pembela Islam, kerjaannya tiap malam ini yang diperangi, saudara. Minuman keras di mana-mana kita perangi, judi di mana-mana kita perangi, saudara. Akhirnya dibubarin. Yang perang lawan judi dibubarin, yang perang lawan minuman keras dibubarin, yang terima upeti dipiara. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang judi online di mana-mana. Kabak Reskrim, Mabes Polri ditanya sama wartawan, gimana nih Pak, yang main judi banyak apa nggak ditangkap? Jawabnya enak, saudara. Yang main judi 23,3 juta orang, kalau ditangkap penjara penuh. Giliran penjudi ditangkap katanya penjara penuh, giliran nangkep ulama cekatan loh. Betul? Betul? Giliran nangkep Habib cepat, giliran bunuh askar cepat banget loh. Begitu tangkap penjudi, penjara penuh. Unyel. Unaon ya? Masya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas. Sudah ya, ceramahnya sampai situ ya. Karena sampai gigi 2, ntar Habib Hanif sampai gigi 5. Habib Bahar nutupnya gigi 11. Bukan, kalau gua gigi 7 juga baru bebas kemarin. Iya, kira-kira jelas gak? Paham gak? Ada lagi menteri yang bilang, saudara, itu para penjudi online adalah korban. Jadi mereka harus diberikan bansos. Pala lu mau menyang. Udah gitu banyak anggota DPR setuju. Iya, penjudi online harus diberikan yaitu bansos. Saya bingung, kok DPR bisa setuju? Saya cari kabar. Tahu-tahu PPATK dipanggil oleh DPR. Lo tahu PPATK aja? Tahu gak? Jadi ini repotnya ngomong di kampung. Ya gue juga orang kampung, kan gue tinggal di Bogor. Apalagi di Megamendung, bukan kampung lagi tuh, Udik, Ujung Gulung. Masya Allah, PPATK, saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ya salam, keren kan? Kok Habib apa? Ya gue baca. Enggak baca sih. PPATK itu, Bu, Pak, dia punya wewenang dari negara, dilindungi oleh undang-undang, dibolehkan untuk memeriksa aliran uang siapapun dari warga negara Indonesia kalau diduga aliran uang itu bermasalah, saudara. Ada prosedurnya, saudara. Nah, kalau mereka sudah dapatkan izin itu, mereka bisa ngintip rekening kita. Mereka bisa lihat ATM kita digunakan untuk apa?
bahkan sampai kita punya kuota, saudara, pulsa saudara, dia bisa lihat ini pulsa dipakai buat apa. Oh, buat main game, oh buat main judi, itu semua kelihatan saudara. Dipanggil PPATK dengan gagah, DPR memanggil, hei PPATK, coba buka, laporkan kepada kami bagaimana ini judi online kok bisa merajalela, ini merusak rakyat. Wah, dibuka, dikasih laporan. Apa laporannya? 1000 anggota DPR DPRD se-Indonesia rame-rame ikut main judi online. Kacau tidak? Bahkan dilaporkan lagi oleh PPATK, berdasarkan catatan kami ada 7.000 transaksi judi online di DPR RI. Wow, kacau tidak? DPR penasaran, buka lagi saudara, disampaikan ada 500 pejabat eksekutif ikut-ikutan main judi online. Jelas gak? Pantas DPR dukung bansos buat penjudi. Kacau. Kacau tidak? Kacau tidak? Pantas polisi nggak berani tangkap lah pejabatnya main judi. Betul? Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nggak sampai situ saudara, bahkan diungkap banyak artis saudara di kita punya negeri ikut mengiklankan judi online. Betul? Nah ini terungkap semua saudara. Begitu terungkap kalau kabut saudara, polisi disuruh tangkap itu semua yang main judi online. Mana berani tangkap pejabat yang judi? Ya bukan saudara, kalau yang ditangkap tikus dapur saudara kecil. Nah kalau tikus got, lo tau tikus got ya? Kalau tikus dapur kecil tangkap gampang. Polisi kan kucing, bukan tangkap tikus, betul? Sekarang kucing motor kam, tikusnya tikus got. Gede, lebih gede dari kucing saudara. Nah, saya mau tanya, kucingnya berani gak? Jawab yang keempat, kucingnya berani gak? Mabur tuh kucing saudara. Nah, jadi sekarang jelas, jangan nyalain rakyat dulu. Kalau pemimpinnya begini, bagaimana rakyatnya? Betul? Makanya kita kalau wudhu saudara, disuruh cuci muka dulu, nanti belakangan cuci kaki. Betul? Betul? Lalu saya mau tanya, wudhu yang dicuci kaki dulu apa muka dulu? Kaki dulu apa muka dulu? Itu pelajaran. Kau mau bersihin yang atas dulu, baru bersihin yang bawah. Bersihin yang atas, yang atas. Lu paham yang atas gak? Paham? Yang bawah ngerti? Siapa itu yang bawah? Lu. Kira-kira jelas? Jadi dari wudhu itu ada filsafatnya saudara. Cuci muka dulu, baru cuci kaki. Bersihin dulu pemimpin yang di atas. Kalau dia bersih, insya Allah yang di bawah ikut bersih. Betul Bu? Betul Pak? Takbir. Ada lagi yang lunak. Kita suruh tangkap tuh anggota dewan, tangkap tuh pejabat, tangkap tuh artis, nggak ditangkap-tangkap. Tahu-tahu ada pengumuman, saudara, di Jakarta dan sekitarnya akan ada razia HP. Kenapa jadi HP yang lu salahin? Dia mau razia HP, nggak sampai di situ. Hari ini ada lagi pengumuman saudara. Minimarket yang jual pulsa mau dirazia juga. Unyil. Lu nggak perlu razia HP, nggak perlu razia minimarket yang jual pulsa. Kan PPATK udah kasih kabar siapa anggota dewan yang main judi online, siapa pejabat yang main judi online, siapa artis yang main judi online. Datanya sudah ada, namanya sudah ada, nomor kontaknya sudah ada, saudara, nomor rekeningnya sudah ada. Tangkap semuanya. Betul? Kenapa jadi razia HP? HP lu mau dirazia semua. Astagfirullahaladzim. Jadi saya mau tanya, rencana haji razia HP ngawur tidak? Ngawur tidak? Razia minimarket cuma diperiksa soal pulsa ngawur tidak? Ngawur tidak? Kan PPATK udah lapor ada 1000 anggota legislatif
yang main judi online. Namanya ada, kontaknya ada, buka lu tangkap. Ada 500 eksekutif saudara yang main judi online, tangkap, tangkap. Oh, ada artis yang menjadi saudara yang mengiklankan daripada judi online, tangkap. Nggak perlu rahasia HP, nggak perlu rahasia pulsa di minimarket. Nama sudah ada, nomor kontak sudah ada, tangkap saja mereka langsung semua. Betul? Saya mau tanya, setuju tidak kalau mereka ditangkap? Setuju. Jawab yang kompak, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Itu yang saya mau sampaikan, saudara. Saya rasa cukup, ini udah gigi 4. Jangan kelebihan. Habib Hanif lanjut gigi 5, 6 ya. Nah, Habib Hanif punya usul bagus. Saya minta Habib Hanif sekarang rame-rame sama kita, saudara, membawakan qasidah anti korupsi dan narkoba, anti judi dan narkoba. Setuju? Setuju? Rame-rame kita baca selawat, kita baca qasidah anti judi dan narkoba. Setuju tidak? Siap rame-rame kita bawakan? Betul? Nah, cuman sebelum kita bawakan, saya mau tanya lagi sekali lagi. Hei generasi milenial, subhanallah mereka nolgat. Kalian ini, hei generasi muda milenial, hari ini kalian pemuda, besok kalian akan jadi pemimpin. Jangan rusak diri kalian dengan narkoba, jangan rusak diri kalian dengan judi. Jadilah pemuda-pemuda yang soleh, yang beriman kepada Allah, karena besok kalian yang akan memimpin Indonesia. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Silakan Habib Hanif. Dari saya cukup sekian. Selanjutnya Habib Hanif bakal baca qasidah. Berikutnya saudara, insya Allah Habib Bahar saudara akan ceramah gigi 12. Iya, dua musuh. Saya mau ajak Habib Bahar, Habib Hanif, semua Habib di sini supaya perang lawan judi. Setuju tidak? Saya mau ajak semua yang ada di sini, Habib Bahar, Habib Mahdi, semuanya supaya perang lawan narkoba. Setuju tidak? Setuju tidak? Semua siap perang lawan judi, siap perang lawan narkoba. Takbir. Nah, sebagai penutup yang tadi disinggung oleh Habib Mahdi di akhir daripada sambutan beliau, hati-hati dengan orang yang ngadu domba ulama, habaib dan kiai. Betul? Betul? Saya cuma minta kepada umat Islam dimanapun anda berada, kalau ada penghina habaib, penghina kiai, mengadu domba ulama dan kiai, mengadu domba umat saudara, jangan kasih ruang, jangan diundang, jangan kasih panggung dan mimbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Bubarkan dia punya acara, saudara. Nggak boleh dia ngadu domba umat, saudara. Bahkan masuk kampung kita usir, karena kita semua pecinta habaib dan pencinta ulama. Betul? Siap usir pengadu domba umat, siap usir pengadu domba habaib, siap usir pengadu domba kiai, siap umat Islam bersatu. Takbir. Sallu ala nabi. Mudah-mudahan antum semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni Allah, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, rizkinya dimurahkan, nafkahnya diberkahi, keluarganya diharmoniskan, mendapatkan keturunan yang solihin dan solihat. Untuk anak-anak muda semoga mendapatkan jodoh yang baik, jodoh yang muda, jodoh yang soleh solehah, dan semoga kita semua bahagia dari dunia hingga akhirat. Lalu malam hari ini kita kumpul bersama Habib Mahdi dan majelisnya, insya Allah besok semua akan kita kumpul bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini